Halo, perkenalkan nama saya Ika Christine Purba, NIM 2018-31115. Di video ini saya akan memberikan jawaban untuk UAS Bahasa Rakitan. Soal nomor 1, jelaskan perintah baris per baris di bawah ini, serta berikan keluaran atau output yang dihasilkan. Di sini ada baris pertama ORG 100H. Perintah ini digunakan untuk memberitahukan assembler supaya program pada saat dijalankan ditaruh mulai pada offset ke 100H atau 256 byte. Kemudian pada baris kedua ada JMP mulai yang berarti jam atau lompat ke mulai. Nah, kita lompat ke mulai label mulai yang ada di baris kelima. Setelah kita lompat ke mulai, di bawahnya atau baris ke-6 ada MOV CX1A. Di sini berarti memasukkan bilangan 1A ke register CX. Kemudian setelah itu kita masuk ke label ulang. Setelah masuk ke label ulang, kita masuk ke baris ke-8 yaitu MOV AH9 yang berarti service untuk mencetak kalimat. Nah, kita masuk ke baris ke-9 ada Lea DX, cal, di mana kita mengambil offset cal. Nah, offset cal itu berisi kalimat Bahasa Rakitan 2017. Lalu di INT21H ini kita mencetak kalimat Bahasa Rakitan 2017 ini ke layar. Nah, kemudian ada MOV AH9, ini berarti service untuk mencetak kalimat. Bawahnya ada Lea DX spasi yang berarti memasukkan offset spasi ke DX. Ini offset spasi. Kemudian di bawahnya ada INT21H yang berarti cetak ke layar. Kemudian ada loop ulang. Ini merupakan perintah perulangan. Kemudian di baris ke-15 ada read yang berarti return. Karena di sini kita memakai perulangan, maka di sini fungsi read berfungsi untuk mengulang program ini. Lalu serta berikan keluaran atau output yang dihasilkan. Nih, kita masuk ke emulator 8086. Di sini sudah saya tulis codingannya, lalu kita run. Nanti hasilnya seperti ini. Dia akan berulang menampilkan Bahasa Rakitan 2017. Oke, untuk soal nomor 2, di sini soalnya jelaskan perintah dari baris per baris di bawah ini serta keluaran atau output yang dihasilkan. Di sini pada baris pertama ada ORG 100H. Penjelasannya sama seperti nomor 1 di atas, yaitu perintah ini digunakan untuk memberitahukan assembler supaya program pada saat dijalankan ditaruh mulai pada offset ke 100H atau 256 byte. Kemudian di bawahnya ada JMP proses. JMP ini adalah jam atau lompat ke label proses. Di sini label proses terdapat di baris ke-6. Kemudian di bawahnya ada MOV AH09H. Ini adalah service untuk mencetak kalimat. Baru ada Lea DX, label. Di sini masukkan offset label ke DX. Label itu berisi kalimat masukkan password. Kemudian INT21H yang berarti mencetak kalimat masukkan password ke layar. Lalu ada MOV AH08H. Ini merupakan input data tanpa ditampilkan. Kemudian ada INT21H yang berarti mencetak kalimat ke layar. Lalu ada CMP AL, S di mana kita membandingkan AL dengan S. JE di sini yang berarti jam if equal. Jika perbandingan sama, maka kita lompat ke label T. Lalu jika perbandingannya salah, maka kita lompat ke label no. Sedangkan di sini label no itu ada di baris ke-68. Ini maksudnya, misalnya kita memasukkan password dengan digit yang pertama itu adalah S, maka S tersebut tidak akan ditampilkan ke layar. Maka kita menggunakan fungsi ini. Lalu
setelah kita masuk ke label T, ada di bawahnya MOV AH 0,02H. Ini untuk menampilkan karakter. Lalu di bawahnya ada MOV DL, 2AH. Ini memasukkan bilangan 2AH ke register DL. Lalu ada INT21H. INT21H adalah untuk menampilkan kalimat di layar. Lalu ada MOV AH08H. Ini untuk input data tanpa ditampilkan. Baru ada INT21H untuk menampilkan ke layar. Lalu ada CMP AL, T. Di sini artinya membandingkan AL dengan T. Jika sama, maka lompat ke label T1. Ini dia label T1. Jika tidak benar, maka lompat ke label no. Kemudian di bawahnya ada MOV AH02H. Ini sama seperti tadi codingannya. Cuman perbedaannya itu cuman ada di T1, ada T2, ada T3, lalu ada T4 lalu ada T4 di sini, lalu ada T5, lalu ada sampai sampai T5. Nah, di sini passwordnya STTP, ini dia, STTP L N. Nah, jika sudah sampai di sini, maka lompat ke T5. Jika tidak benar, maka lompat ke no, ke label no. Nah, di T5 itu ada MOV AH02H yang ini fungsinya untuk menampilkan karakter. Kemudian ada MOV DL 2AH, memasukkan bilangan 2AH ke register DL. Kemudian ada INT21H untuk mencetak kalimat ke layar. Lalu ada MOV AH09H untuk ini merupakan service untuk mencetak kalimat. Lalu ada Lea DX, label 2. Di sini masukkan offset label 2 ke DX. Nah, di sini ada label 2. Label 2 itu berisi kalimat password benar. Nah, jadi jika kita memasukkan passwordnya dengan benar, maka akan muncul kalimat password benar. Lalu ada INT21H, di sini berfungsi untuk mencetak kalimat tersebut ke layar. Lalu ada INT20H. Kemudian ada label no. Nah, ini jika tadi kita memasukkan passwordnya salah, misalnya STTTPL misalnya, itu kan salah. Jadi di bawahnya ada MOV AH09H untuk mencetak service untuk mencetak kalimat. Lalu ada Lea DX, label 1, di mana label 1 itu berisi kalimat password salah. Nah, INT21H ini adalah fungsi untuk mencetak kalimat ke layar. Jadi dicetaklah kalimat di layar itu password salah. Kemudian setelah itu lompat ke proses. Ini dia proses. Jadi kalau misalnya dia salah, nah dia lompat ke proses. Di proses ini nanti barulah dia akan diproses kembali. Jadi disuruh masukkan password lagi gitu. Lalu ada red yang berarti return. Lalu untuk outputnya kita buka emulator 8086. Nah, di sini sudah saya masukkan codingannya yang saya sudah jelaskan tadi. Lalu kita run. Nih. Nanti tampil di layar masukkan password. Tadi passwordnya adalah STTPLN. Nah, di sini ada tertulis password benar. Tadi kenapa passwordnya salah? Karena tadi saya buat hurufnya salah, tadi saya masukkan, makanya dia salah. Di sini sudah saya buat STTPLN, maka passwordnya benar. Oke, untuk soal nomor 3, soalnya adalah buat program with TASM dengan output password menjadi NIM Anda. Contoh 2014-31001 seperti gambar di bawah ini. Karena ini pakai TASM, maka kita tidak memakaikan emulator tadi, seperti ini, emulator 86. Nah, sebenarnya di sini programnya sama dengan nomor 2. Jadi, cuman bedanya kita menjalankannya di TASM. Ini saya sudah buka Windows 7, lalu kita buka command prompt.
prompt. Nah, di sini kita masukkan dulu ke tasem dengan cd, titiknya ada 2, baru slash, lalu tasem. Kemudian edit. Nah, di bagian edit ini kita ketik kode program-programnya, cuma sudah saya coba. Jadi kita tinggal buka filenya, namanya uasku.asm. Nih, ini dia, tinggal ditambahi titik model small, titik 386, titik kode. Lalu tadi kan cuman sampai T6. Nah, di sini sampai 9 karena sampai 8 karena ada 9 digit NIM nama. Nah, kemudian setelah itu nanti jangan lupa di save as, baru diganti kalau misalnya tadi belum membuat, jadi kita save as dulu baru kita masukkan nama file. Nah, karena saya sudah membuatnya, maka kita tinggal save dan exit. Lalu kita buka uasku.com. Nah, di sini ada tampilan masukkan password. Dimasukkan password, maka saya masukkan NIM saya 2018-31115. Lalu muncul kalimat selamat datang di lab STTPNN. Berarti programnya tadi berjalan. Nah, kenapa di sini dia ada bintang-bintang? Karena di program tasknya tadi saya ada menambahkan gambar bintang.